Cara konsisten belajar meskipun kamu sedang malas. Cara ini bisa membuatku secara efektif, membuat aku yang tadinya mager banget dan aku dalam kondisi yang males bisa tetap konsisten belajar. Meskipun aku males, kamu juga bisa tetap belajar. Kamu mungkin berpikir bahwa aku ini males, maka aku nggak bisa konsisten belajar. Nah, video kali ini aku akan patahkan keyakinan tersebut dan kamu berpikir, meskipun aku males, aku bisa tetap konsisten belajar dengan beberapa cara ini. Langsung aja kita masuk ke poin yang pertama yang bisa bikin kamu konsisten belajar adalah pahami sisi malas tersebut. Di sini aku berpikir bahwa malas itu normal banget, seperti yang kamu lihat di thumbnail video ini. Malas itu normal dan kita harus akui itu dan kita harus terima itu, sehingga kita nggak mencari-cari alasan bahwa aku lagi malas, aku nggak bisa konsisten belajar. Nah, dari malas tersebut kita juga bisa tahu bahwa bagaimana akar dari kemalasan aku tersebut. Contoh, kalau kita malas belajar, itu mungkin karena kita nggak tahu tujuan belajar itu mau ngapain. Karena kalau kita nggak tahu tujuan kita mau ngapain, kita akan cenderung untuk malas, kita akan cenderung untuk mager-mageran karena kita nggak ada sesuatu yang kita tuju, nggak ada goals yang kita tuju, yang mana itu membuat kita males-malesan. Nah, kalau kita nggak ada tujuan dari belajar tersebut, maka solusi yang terbaik adalah kita coba untuk set goal kita, tujuan kita. Contoh, ketika aku malas belajar, maka solusinya adalah aku harus punya tujuan. Tujuan aku apa? Tujuan aku pengen menjadi pintar. Tujuan aku pengen menjadi ahli di sebuah bidang. Tujuan aku pengen menguasai sebuah skill tertentu. Kalau kita sudah punya tujuannya, maka kita yang tadinya males dan kita bisa lebih konsisten lagi dalam belajar. Kenapa? Lagi-lagi kita tahu tujuannya kenapa. Dan juga ketika malasnya ini kita ada di diri kita, ya aku pikir bahwa kita jangan berpikir bahwa aku nggak boleh malas, aku nggak boleh mager. Padahal kan itu emang sifat dari kita, emang ada rasa malas tersebut. Nah, poin yang pertama ini intinya adalah kamu harus tahu kenapa kamu bisa malas tersebut dan kamu pahamin betul-betul apa akar dari masalah yang kamu alami. Yang bisa bikin kamu konsisten belajar adalah kamu harus punya tujuan yang realistis. Maksudnya apa? Dulu aku pernah belajar dan tujuan aku itu nggak realistis katakan, dan itu hasilnya akan berantakan. Contoh, ketika aku belajar dan tujuannya aku pengen hidup abadi di dunia ini, ya tujuannya nggak realistis karena itu nggak mungkin. Lain cerita ketika aku belajar dan aku ingin menggapaikan sesuatu hal seperti aku belajar pengen menjadi seorang YouTuber katakan. Aku pengen belajar menjadi content creator katakan. Itu kan tujuannya realistis banget dan itu bisa menjadi patokan kita. Ketika kita belajar, kita lebih nyaman lagi untuk ke sana karena kita punya tujuan yang realistis, dan tujuan yang realistis juga seperti kita sudah men-set goal kita di bulan ini mau ngapain, di pekan ini mau ngapain, di hari ini mau ngapain. Contoh, di pekan ini aku ingin membuat 3 video YouTube dan di hari ini aku pengen membuat scripting YouTube, di hari ini aku pengen editing YouTube katakan. Itu ya, di setiap goal kita pecahkan menjadi bagian-bagian kecil dan kita menyicil tugas tersebut sehingga kita bisa mendapatkan tujuan yang kita inginkan. Contoh lain, kalau kamu mahasiswa, kamu pasti menghadapi sebuah skripsi. Yang mana skripsi itu kita tahu bahwa ada 5 bab. Bab pertama ini, kedua, ketiga, dan keempat, serta kelima. Nah, maksud dari tujuan realistis apa? Ketika kita ingin konsisten belajar meskipun kita lagi males, yang kita set adalah tujuan yang realistis. Sesimpel kita pekan ini mau ngabisin berapa bab. Kita hari ini mau habisin berapa paragraf, kita mau selesaikan skripsi ini sampai kapan. Kan dari satu skripsi itu kita bisa pecah menjadi bagian-bagian kecil. Nah, ini yang bikin kita realistis, ini yang bikin kita nyaman, yang mana kalau kamu punya target dan kamu bisa memecah menjadi bagian terkecil dari target tersebut, maka itu udah nyaman banget dan itu yang aku lakukan. Seperti yang aku lakukan ketika skripsi dulu, yang aku lakukan adalah aku bukan langsung sekali nulis langsung 5 bab, enggak, karena dosen aku juga pernah berbilang bahwa ketika kita ingin menyelesaikan sebuah skripsi, maka yang akan kita lakukan adalah kita menyicil skripsi tersebut. Kita jangan begadang sehari-harian, kita jangan begadang mati-matian untuk SKS, selesaiin skripsi dalam satu malam, sistem kebut semalam, enggak. Tapi dosen aku pernah berkata bahwa ketika kita ingin menyelesaikan sebuah skripsi, kita satu hari cukup selesaikan 1 paragraf aja. Nah, dari 1 paragraf, meskipun kita mikir bahwa itu kecil banget, masa aku hari ini cuma nyelesain 1 paragraf, itu aku tanggung banget, ngapain sih aku cuma menyelesaikan 1 paragraf. Tapi ini yang efektif banget kalau teman-teman tahu. Ini juga yang diadopsikan, ini juga yang dikatakan dalam buku Atomic Habits, yang mana
ketika kita ingin membangun sebuah kebiasaan baru, maka yang akan kita lakukan adalah kita kerjakan hal tersebut 1% lebih baik. Yang mana kita pikir bahwa ini kebiasaan kecil, ini aku nggak ada efeknya. Tapi yang ditekankan di Atomic Habits ini adalah ketika kita compounding konsisten 1% setiap hari, yang terjadi adalah dalam ukuran 1 tahun itu akan 37 kali lebih lipat keuntungannya meskipun cuma 1% dalam setiap hari. Itu poin yang kedua yang bisa teman-teman lakukan adalah menetapkan tujuan yang realistis. Seperti yang tadi aku katakan, kita pecah menjadi bagian terkecil dan kita lakukan secara pelan demi perlahan sehingga kita nggak malas-malasan lagi dan kita berpikir bahwa tugas ini mudah, tugas ini kecil, aku bisa melakukannya hari ini. Coba deh bayangin, kamu lagi mager-magernya, tapi kamu pengen ngerjain skripsi yang mana itu langsung 5 bab, itu akan lebih bikin kita mager karena kita berpikir bahwa itu adalah hal yang berat. Tapi berbeda cerita ketika kamu lagi mager, kamu lagi males, tapi yang terjadi adalah kamu ingin menyelesaikan skripsi tersebut 1 paragraf. Tentu berbeda kan? Tentu lebih nyaman, lebih enak untuk menyelesaikan 1 paragraf dibandingkan 5 bab yang tadi aku katakan. Dan poin yang ketiga yang bisa bikin kita konsisten belajar meskipun kita malas adalah jauhkan distraksi. Sebelum teman-teman tahu, distraksi itu apa aja? Distraksi itu apa-apa yang bisa mengganggu pikiran kita, yang mengganggu fokus kita, dan yang sekarang lagi rame adalah scrolling sosial media. Dan yang akarnya adalah bukan scrolling sosial media tersebut, tapi adalah HP kita. Sesimpel HP kita jauhkan HP kita bisa lebih gampang lagi untuk konsisten dan belajar meskipun kita sedang dalam kondisi malas. Karena apa? Karena dulu aku berpikir bahwa HP ini nggak akan jadi distraksi aku ketika aku belajar, ketika aku membaca buku katakan. Tapi ketika ada notif yang muncul, maka yang terjadi adalah aku berpikir itu cuma membuka 5 menit doang ataupun berapa menit. Yang terjadi adalah bukan cuma 5 menit, tapi aku bisa menghabiskan setengah jam atau bahkan 1 jam untuk scrolling sosial media tersebut. Dari kasus tersebut aku tahu bahwa ketika aku pengen belajar dan kamu juga mungkin merasakan, cara paling efektif adalah kita menyingkirkan distraksi tersebut, kita menyingkirkan HP tersebut, kita taruh jauh-jauh ketika kita ingin belajar. Contoh, ketika kamu ingin membaca buku, maka yang terbaik untuk kamu lakukan adalah kamu fokus ke buku tersebut dan kamu simpan HP kamu jauh-jauh, entah itu di dalam lemari, entah itu di kasur, entah itu di kamar mandi katakan, intinya di tempat yang jauh yang mana kita itu mager untuk mengambilnya, dan dengan hal itu bisa membantu kita untuk menghilangkan distraksi kita, untuk kita enggak mendengar notif dan kita enggak gampang untuk tergoda untuk scrolling sosial media. Ya betul, ada yang mengatakan bahwa ketika kita ingin fokus belajar kita matikan notifikasi. Benar, itu benar, tapi bagi kasusku dan juga kamu mungkin merasakan bahwa matikan notifikasi itu enggak cukup untuk buat kita fokus belajar dan konsisten, enggak. Karena tangan itu tuh kayak gatal aja, tiba-tiba kita tuh nggak ada keinginan untuk megang HP, tapi tangan kita refleks untuk buka HP tersebut dan kita membuka Instagram, kita buka TikTok, kita buka YouTube, yang hasilnya itu tuh bukan keinginan kita, tapi itu refleks karena habit kita yang sudah terbiasa scrolling sosial media. Yang terjadi adalah meskipun notifnya sudah kita matikan, meskipun HP kita sudah kita matikan katakan, karena refleks tangan kita akan lebih mudah untuk scrolling lagi. Maka dari itu yang mesti kita lakukan adalah ketika ingin fokus belajar dan konsisten meskipun kita lagi malas adalah kita jauhkan HP kita. Kamu juga ngerasakan nggak? Coba kamu juga ngerasakan nggak? Kalau iya, tulis di kolom komentar ya. Nah, kalau ketiga tips tadi sudah kamu lakukan, yang pertama kamu sudah pahami sisi malas tersebut, kamu tahu akar masalah malas kamu itu dari mana, dan kamu buang akar tersebut dan kamu cari solusi dari akar masalah tersebut, kamu praktekin. Dan juga yang kedua, kamu tetapkan tujuan yang realistis sehingga kamu bisa mencapai goals kamu, terutama goals kamu dalam pembelajaran, baca buku katakan ataupun semisalnya. Dan juga ditambah tips yang ketiga ini, kamu jauhkan distraksi, kamu combine 3 ini, kamu gabung 3 tips ini menjadi suatu kesatuan, itu akan memberikan efek yang positif pada kamu sehingga kamu bisa lebih efektif lagi dalam belajar, efektif lagi dalam membaca buku ataupun dalam kuliah ataupun semacamnya. Kalau kamu ada tips lain gak nih? Ataupun kamu suka tips yang mana? Coba deh tulis di kolom komentar ya. Dan tadi aku sempat menyinggung tentang seputar membaca buku. Mungkin bagi kita ada berapa dari kita yang ketika membaca buku itu rasanya bosan banget.
Maka dari itu aku udah siapin video buat kamu biar kamu nggak bosan lagi dalam membaca buku. Silahkan klik link di sebelah kiri sini, aku tunggu di situ. Bye bye, terima kasih telah menonton.